Shalom sahabat wanita, saya percaya semua kita di rumah kita masing-masing diberkati Tuhan, amin. Dan hari ini saya percaya semua yang menyaksikan program ini semua diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kalau kami masih ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami akan bersuka cita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami masing-masing, biarlah kami pakai semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama, haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua yang diberkati katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom para wanita terkasih dimanapun Anda berada yang setia menyaksikan Inspirasi Wanita hari ini. Kali ini kita akan berbagi resep puding yang sangat spesial sekali. Bahan-bahannya pastinya simple tapi rasanya nikmat bersama keluarga ya Bu Lina ya. Pastinya. Nah Bu Lina mungkin mau berbagi kira-kira bahannya apa aja sih Bu Lina untuk puding ini? Air 600 ml. Oke. Saya tuang langsung ya. Susunya 300 ml. Nah ini susu menggunakan susu apa nih kira-kira Susu Bu? cair. Oh susu cair, Ya, apa susu aja cair. nggak Apa aja masalah boleh. gitu. Yang tidak ada rasanya ya, tawar ya. Berarti yang plain ya? Ya. Oke, kemudian Kita masukkan gulanya 7 sendok makan. 7 sendok makan gula pasir. Ya. Baik. Lalu kita masukkan agar-agarnya. Agar-agarnya. Ini agar-agarnya warna Kita merah yang pakai digunakan satu ya Bu bungkus ya? Agar-agar ya, warna merah. Oke. Kita Tapi nantinya bisa variasi ya Bu ya? Boleh bisa. merah, boleh merah, apa boleh gitu hijau, ya? boleh putih. Ini kenapa saya pakai merah supaya nanti hasil jadi warna pink. Oh, luar biasa. Oh, karena mungkin disesuaikan dengan ini kali Iya, ya Bu ya? stroberinya. Kalau strawberry ini nanti untuk apanya nih Bu? Nanti buat bagian atasnya Toppingnya kita ya? toppingnya, iya. Oh, berarti bisa variatif juga ya Bu Iya, ya? betul. Kalau Bisa misalkan pakai kita botan. mau pakai yang lain juga nggak masalah ya? Boleh, heeh. Oke. Bahan-bahannya itu aja Bu ya? Iya, Ini sama. nah, ini ada nata de coco ya Bu ya? Iya, Ini sama juga Bu? boleh diganti dengan sirup leci juga. Oh Heeh. gitu, berarti sirupnya juga variatif ya Bu ya, Iya, tergantung betul. selera ya. Iya. Oh luar biasa, sangat kreatif sekali Iya. dari sebuah menu simple puding,
Tapi kita bisa variasikan dengan topping buah beraneka ragam, bisa strawberry, bisa leci mungkin. Nah, kemudian kita juga menggunakan sirup yang variatif, bisa rasa leci, rasa yang lainnya, tergantung dengan selera. Dan satu hal yang menarik, banyak sekarang ini orang jual online ya Bu ya. Dalam kondisi pandemik dan krisis ini, menu-menu makanan online beraneka ragam. Pastinya termasuk salah satu menu puding ini bisa dijadikan salah satu menu dessert online ya Bu Lina ya? Pasti bisanya. Nah, para wanita dimanapun berada bisa diambil ya menu ini dan bisa jadi dimanfaatkan sehingga dimanapun para wanita berada tetap produktif walaupun masa krisis dan pandemik. Nah, saya akan bagikan hari ini berkaitan dengan krisis yang sedang kita alami, pandemik dan krisis yang kita alami. Nah, kali ini saya akan membahas apa yang kita lakukan selama krisis itu akan menentukan apa yang kita alami setelah krisis. Nah, saudara terkasih, mari sama-sama kita buka di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya mencoba membagikannya di dalam versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dikatakan bahwa jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Nah, saya akan membagikan 3 hal berkaitan dengan ini, wanita terkasih. Yang pertama adalah krisis membuktikan kekuatan seseorang yang sebenarnya. Yang kedua adalah krisis menguji seberapa kuat fondasi kehidupan seseorang. Dan yang ketiga adalah krisis perlu dilihat dengan kacamata atau perspektif yang benar. Nah, saya akan bagikan 2 macam ilustrasi bagaimana kehidupan seseorang di masa pandemik ini yang memiliki respon yang benar dan yang memiliki respon yang tidak benar. Ya, ada satu kisah di mana seorang pengusaha dia berusaha selama ini berhasil di bidang interior. Ya, omsetnya lumayan. Begitu mengalami kondisi pandemik dan krisis ini, dia mengalami sesuatu keterpurukan yang amat sangat, goncangan yang amat sangat. Ya kan, semua omsetnya tiba-tiba tidak seperti biasanya. Pastinya juga banyak orang, banyak pengusaha dan yang lainnya di berbagai sektor mengalami hal yang sama. Nah, tetapi apa respon dari si bapak ini? Nah, si adiknya bapak ini tahu bahwa si bapak ini tuh pinter masak. Ya, dia suka kalau datang ke rumahnya pinter masak. Dia laki-laki, biasanya kalau laki-laki tuh taste-nya lebih enak gitu ya. Nah, kemudian si adiknya ini nanya, Kak, kenapa kakak nggak coba di saat seperti ini jual makanan online seperti yang banyak orang lakukan, ya kan? Nah, mungkin saja si bapak ini kalau responnya tidak benar, dia gengsi dong. Wah, saya pengusaha, masa suruh di dapur seperti itu kan? Nah, tapi si bapak ini memiliki respon yang benar. Nah, di saat kondisi krisis, dia berpikir, wah iya ya, saya punya talent gitu kan, saya bisa masak. Akhirnya dia respon saran daripada adiknya itu, dia mulai buka masakan makanan menu online dengan berbagai macam variasi yang dia bisa. Ternyata puji Tuhan itu berjalan dengan baik dan bisa menjadi satu pemasukan di dalam kehidupannya selama krisis. Nah, yang kedua kita bisa lihat di infotainment mungkin akhir-akhir ini ya, wanita terkasih, bahwa seorang aktor tawakan yang terkenal ya kan, yang biasanya penuh dengan job, syuting film maupun sinetron, tiba-tiba kondisi seperti ini nggak bisa melakukan apa-apa, boro-boro syuting gitu kan, semua tayangan di SS1 semua tutup. Nah, apa responnya tidak benarnya? Dia menggunakan narkoba, ya kan, mengisi kondisi pandemik. Itu adalah respon yang tidak benar. Akibatnya adalah pastinya sangat buruk bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga dan banyak orang. Nah, wanita terkasih, itulah 2 ilustrasi yang mungkin saya bisa bagikan. Nah, perspektif itu menentukan bagaimana respon kita. Nah, saya akan membagikan apa sih tips-tips respon yang benar yang mungkin bisa kita lakukan di saat kondisi pandemik dan krisis ini. Saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, krisis itu bukan akhir segalanya. Yang kedua, krisis adalah sebuah kesempatan dan bukan ancaman. Yang ketiga adalah krisis datang untuk pergi apabila kita meresponinya dengan benar, wanita terkasih.
Nah, bagaimana sih kita bisa melakukan 3 poin yang tadi saya sampaikan ya, perspektif menghasilkan respon yang benar. Nah, wanita terkasih, krisis itu masih akan berlanjut apabila kita hanya berdiam diri dan pasrah kepada realita saat ini. Aduh, udah deh, emang nasib gua seperti ini, gitu kan? Nah, maka setelah krisis itu lewat, kita akan mengalami hal yang jauh lebih tidak baik daripada sebelumnya. Kita akan semakin terpuruk, ya. Karena kenapa? Kita tidak mengalami rencana Tuhan. Kita tidak semakin mendekat kepada rencana Tuhan. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan adalah krisis membuat kita semakin kreatif. Tahan uji, kita lebih mengandalkan Tuhan, sehingga pada saat krisis itu lewat, kehidupan kita bisa mengalami perkara-perkara yang pastinya perkara-perkara baru bersama Tuhan, di mana perkara-perkara itu membuat kita semakin naik dan tidak turun. Nah, saya berdoa setiap para wanita yang menyaksikan ini akan mengalami poin kedua yang barusan saya sampaikan, ya. Nah, jadi di dalam kondisi seperti ini, marilah sama-sama kita perkuat akar kehidupan kita. Yang mungkin selama ini kita kurang mengandalkan Tuhan, ya kan? Kita terlalu terlena dengan segala keberhasilan yang kita bisa nikmati dan kita raih. Nah, kita mulai menggunakan kondisi ini sebagai salah satu sarana yang positif. Yang kedua, persiapkanlah kantung anggur yang baru. Kenapa? Karena pada saat kita lakukan yang benar, pada saat masa krisis pandemik ini, maka setelah masa krisis pandemik ini lewat, kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sebagikan di dalam ilustrasi wanita hari ini. Wah, sepertinya pudingnya sudah jadi ya Bu Lina ya. Dari aromanya berasa banget gitu kan. Menggiurkan. Oh, sekarang ini kita setelah tuang ke wadahnya. Oke, setelah matang dituang ke wadahnya. Baik. Warnanya soft banget ya Bu ya. Itu tadi yang tadi Bu Lina katakan ya. Jadi setelah agar merah ya. Ke wadah, hasilnya seperti ini Bu. Oh, ini yang sudah jadi ya Bu ya, yang sudah didinginkan ya. Iya, sudah dingin dan sudah beku. Kemudian habis ini kita masukkan nata de coconya dan strawberry. Wah, ini yang seperti tadi yang toppingnya Bu ya? Iya, topping di atasnya. Wah, cantik banget ya Bu Lina ya. Iya. Seperti kalau kita makan di hotel-hotel ini dessertnya seperti ini gitu kan, menarik sekali gitu kan. Jadi antara warna puding dan buahnya itu sungguh klop banget gitu kan. Ini boleh diicip-icip ya Bu ya? Boleh dong. Oke. Nah, para wanita terkasih, mari gunakan kesempatan yang ada. Menu ini bisa dijadikan salah satu menu andalan yang mungkin bisa dijual sebagai dessert online yang pastinya bisa memberkati buat dinikmati bersama dengan keluarga di rumah dan juga untuk sebagai dessert online. Kita icip-icip ya Bu Lina ya? Silakan. Oke. Luar biasa, nggak terlalu manis dan enak gitu kan. Tapi kayaknya nggak cukup cuma satu nih Bu ya. Nanti boleh nambah lagi ya. Boleh, bawa pulang nanti. Baik wanita terkasih dimanapun Anda berada, yang menyaksikan Inspirasi Wanita hari ini, bagikan juga link Inspirasi Wanita ini kepada rekan-rekan wanita terkasih dimanapun berada, sehingga menjadi berkat. Nah, kesimpulannya tadi daripada apa yang saya sampaikan, ingat, apa yang kita lakukan selama krisis itu menentukan apa yang akan kita alami setelah krisis. Nah, saya akan berdoa kiranya banyak wanita mengalami krisis ini menjadi sebuah momen yang membuat kita semakin kreatif, semakin tahan uji, semakin mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh semakin mendekat kepada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan hari ini kami masih boleh ada. Dan semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap krisis yang kami boleh alami saat ini. Biarlah kami boleh menjadikannya sebagai sarana untuk kami memiliki respon yang benar. Kami tetap kreatif sebagai wanita-wanita. Dan kami tetap menjadi tahan uji dan semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga pada waktunya
pandemik dan krisis ini lewat, kami boleh mengalami satu terobosan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Inspirasi Wanita. Nantikan Inspirasi Wanita selanjutnya. Tuhan memberkati.